Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla laylah. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Ini hadis dari Jabir, bahwa Jabir mendengar Rasulullah bersabda, inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla lailah. Sesungguhnya pada waktu malam itu, artinya waktu pertengahan malam sehingga menjelang subuh, la sa'atun, ada bagian waktu, la yuwafiquha rajulun muslimun, di mana tidaklah seorang muslim berpas-pasan dengan waktu tersebut, yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirah, di mana ketika itu dia meminta kepada Allah atau berdoa, khairan min amri dunya wal akhirah, meminta kebaikan daripada perkara dunia dan perkara akhirat, illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailah, melainkan Allah akan memberikan permintaannya itu, wa dzalika kulla lailah, dan bagian waktu tersebut ada di sepanjang malam, setiap malam. Ya. Di ini kita masih berbicara tentang keutamaan qiyamul lail atau menghidupkan malam dengan ibadah. Nah, di sini Rasulullah mengatakan bahwa di sepanjang malam itu, memasuki pertengahan malam sampai menjelang subuh, itu ada bagian waktu yang siapapun seandainya berdoa kepada Allah pas di bagian waktu tersebut, maka seluruh permintaannya itu, apakah tentang dunia atau tentang akhirat, pasti dikabulkan oleh Allah. Dan itu ada pada setiap malam. Cuman pasnya jam berapa itu yang kita tidak tahu. Apakah siap salat Isya, karena qiyamul lail itu dimulai dengan selesai masuk waktu Isya. Apakah siap masuk waktu Isya, ataukah pas tengah malam jam 12, jam 1, atau sepertiga malam jam 3, jam 4, atau di penghujung malam yaitu menjelang subuh. Pasnya kapan? Pokoknya ada di sepanjang waktu tersebut dan setiap malam. Makanya siapapun yang rutin qiyamul lail, dipastikan dia akan menemukan. Ya, hendak
malam pertama dia qiyamul lail, atau di minggu pertama, atau di bulan pertama, atau di tahun pertama, dia akan mendapatkan berpas-pasan dengan waktu tersebut. Bisa di tahun kedua dia qiyamul lail, tahun ketiga dia qiyamul lail. Yang pasti siapapun yang berpas-pasan dengan malam tersebut, apapun yang dia minta ketika itu, semua dikabulkan oleh Allah. Baik itu permintaan tentang dunia maupun permintaan tentang akhirat. Nah, makanya kalau model qiyamul lail seperti Rasulullah pasti dapat. Nah, karena Rasulullah itu qiyamul lailnya mulai tengah malam sampai menjelang subuh. Tiap malam. Tidak kurang, tidak lebih dari 11 rakaat. Yes, bangun siap salat Isya langsung tidur. Kemudian jam 1 bangun, 2, 3, 4, 5, 4 jam lebih kurang. Setiap malam Rasulullah melakukan qiyamul lail. Dan qiyamul lail Rasulullah itu sangat berkualitas sekali. Dalam qiyamul lail Rasulullah ada salat, ada Al-Quran, ada doa. Apa maksud ada solat? Karena qiyamul lail Rasulullah itu isinya semua solat. Apa maksud qiyamul lail Rasulullah ada Al-Quran? Karena solat malam Rasulullah itu bacaan Al-Qurannya penuh, panjang sekali, berjuz-juz. Setiap rakaat itu sampai 5 juz, seperti dalam hadis yang sudah pernah kita ceritakan itu. Jadi qiyamul lail Rasulullah ada solat, ada Al-Quran, dan qiyamul lail Rasulullah ada doa. Karena ketika Rasulullah membaca Al-Quran, apabila Rasulullah berjumpa dengan ayat-ayat surga atau kenikmatan, Rasulullah berdoa kepada Allah agar surga dan kenikmatan tersebut diberikan oleh Allah. Dan kalau Rasulullah membaca ayat Al-Quran berjumpa dengan ayat-ayat neraka, ayat-ayat tentang azab, Rasulullah membaca doa agar dihindarkan oleh Allah daripada neraka dan azab yang tersebut dalam ayat itu. Makanya qiyamul lail Rasulullah salat full, Al-Quran full, doanya pun full, sempurna qiyamul lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau qiyamul lail kita ya tidak apa-apa juga ya, puasa juga lebih mampu. Salatnya ya 2 rakaat, 4 rakaat dah cukup. Dalam setiap rakaat Al-Hakumut Takatsur, tidak apa-apa juga. Doa tidak bisa kita. Yang paling kita selesaikan dulu salat baru berdoa. Kalau Rasulullah dia langsung saja dia baca ayat 5 juz. Itu dalam 5 juz ayat itu seperti dalam salat yang diceritakan oleh seorang sahabat Nabi itu, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. 3 surat panjang-panjang yang totalnya itu 5 juz lebih kurang. Di dalamnya itu begitu banyak ayat-ayat tentang surga, tentang kenikmatan, begitu banyak ayat-ayat tentang neraka, tentang azab. Rasulullah terus berdoa, baca Al-Quran, berdoa, baca Al-Quran, berdoa, baca Al-Quran, berdoa. Nah, maka tentulah ya, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang membuatmu senang, apapun yang membuatmu bahagia, semuanya wala sawfa yu'tika, akan diberikan oleh Allah. Nah, ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita meskipun tidak semaksimal Rasulullah SAW, setidaknya kita mendapatkan percikan warisan Rasulullah SAW. Salah satunya adalah qiyamul lail.
Ya, mana tahu begitu kita mulai qiyamul lail, justru di situ kita dapat waktu pas makbul itu. Langsung diterima, dikabulkan semua permintaan kita. Itu kan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kan pemberian Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang dia suka Allah. Seperti ada orang yang, kalau kita lihat dari pengalaman para ulama salafus saleh qiyamul lail itu, ada yang baru seminggu mulai qiyamul lail wajahnya sudah bercahaya. Ada yang sebulan baru bercahaya. Ada yang setahun qiyamul lail baru bercahaya wajahnya. Ada yang mesti bertahun-tahun, seperti ada seorang ulama salafus saleh, setelah 15 tahun dia qiyamul lail baru bercahaya wajahnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah, itu hadiah Allah. Allah berikan kepada siapa yang dia suka. Mungkin yang begitu seminggu dia qiyamul lail langsung dapat. Pas dia bangun sekali, pas terbangun jam 3, dia wudu, dia sholat, pas dia berdoa, waktu itulah waktu yang disebut dalam hadis ini. Waktu Allah mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Allah bertanya ketika itu, mana orang-orang yang minta, akan saya berikan. Ketika diserukan kalimat tersebut, kita sedang berdoa, langsung makbul. Baru satu malam qiyamul lail, wajahnya langsung bercahaya, usahanya langsung makmur, lancar, bisnisnya langsung bagus, langsung dapat sukses besar. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ada yang seminggu dulu tunggu, setiap qiyamul lail, besok pagi dia pandang wajahnya di kaca lama-lama, belum percaya. Sudah seminggu belum nampak lagi cahaya. Akhirnya setelah setahun baru nampak sedikit cahaya. Nah, ada yang seperti itu, beda-beda. Ada yang sabar. Dan yang sudah bercahaya pun jangan terlalu pede. Jangan pun nanti begitu lihat kaca, begitu lihat agak cerah dikit langsung berpikir ini sepertinya sudah mulai berefek ya, mulai sudah mulai, belum tentu, mungkin baru pakai sabun apa mungkin. Lagi jadi nampak lebih cerah. Jadi Rasulullah mengatakan pokoknya setiap malam itu, sepanjang malam waktu qiyamul lail itu ada satu bagian waktu di situ. Kita tidak tahu kapan spesifiknya. Seperti misalnya hari Jumat. Hari Jumat aja kan ada hadis. Maksudnya hari Jumat itu ada satu waktu di mana siapapun seorang muslim berdoa di waktu itu pasti makbul. Kapan? Sebagian ulama mengatakan ketika matahari terbit, sebagian ulama mengatakan ketika masuk duha, sebagian ulama mengatakan ketika menjelang maghrib, ba'da asar, sebagian ulama mengatakan justru ketika khatib sedang duduk antara dua khutbah. Kayak kita berdoa semua. Pokoknya hari Jumat itu ada satu bagian waktu yang kalau kita berdoa pas pada waktu itu makbul semua doa. Demikian juga di waktu sepanjang malam yang berlaku qiyamul lail. Dan bagus pun dari kasih tahu ya. Kalau dikasih tahu kita cuma beribadah pada waktu itu aja. Semua tunggu waktu itu, seperti orang tunggu malam nisfu Sya'ban. Karena ada hadis, barang siapa yang beribadah malam nisfu Sya'ban, hadisnya lemah ya, maka diampunkan seluruh dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Penuh orang malam nisfu Sya'ban.
Karena sudah jelas malam nisfu Sya'ban. Selesai malam nisfu Sya'ban, hilang lagi orangnya. Karena sudah dikasih tahu. Makanya enggak usah dikasih tahu aja. Kalau dikasih tahu itu orang beribadah khusus pada waktu tersebut. Jadi kalau nggak dikasih tahu kapan makbul doa saat qiyamul lail itu, jadi kita akan bangun tiap malam. Bangun tiap malam. Apalagi yang punya banyak masalah, harus sering qiyamul lail. Makin banyak masalah, seharusnya makin banyak qiyamul lail. Makin terasa berat hidup, seharusnya makin kencang qiyamul lail. Makin terasa sempit hidup, makin seharusnya panjang qiyamul lail. Jangan makin banyak masalah, makin lelap tidur, ya. Subuh-subuh lewat. Kapan mau selesai masalah? Nah, jadi itu diantara motivasi kita seharusnya melakukan qiyamul lail. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatan ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyi'at wa munhatun 'anil itsmi. Daripada Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian menjaga qiyamul lail. Harus ada qiyamul lail, harus ada salat malam, walaupun hanya 2 rakaat. Fa innahu da'bus salihina qablakum, karena sesungguhnya qiyamul lail itu adalah rutinitas hamba-hamba Allah yang saleh sepanjang masa, dari Nabi Adam sampai hari ini. Makanya belum bisa seseorang itu merasakan dirinya saleh itu kalau dia belum hidup qiyamul lail. Yang sudah qiyamul lail saja tidak bisa merasakan kita enggak qiyamul lail. Jadi tidak bisa, misalnya kita kadang-kadang mungkin sudah bagus ya, 5 waktu sudah bagus, berjamaah, amal-amalnya sudah bagus, tapi qiyamul lail belum hidup, enggak ada udip, belum melekat dalam diri kita. Maka label kesalihan itu belum berani kita merasa, belum berani kita untuk merasakan diri kita saleh, begitu kira-kira. Nah, itu maksud hadis ini. Alaikum biqiyamil lail. Kenapa demikian? Karena fa innahu da'bus salihin min qablakum. Karena qiyamul lail itu memang rutinitas orang soleh sepanjang masa, bukannya kita, dari Nabi Adam. Semua orang-orang soleh itu pasti qiyamul lail. Jadi kalau kita enggak qiyamul lail kemudian merasa diri soleh, nah ini mohon maaf lah, ya. Nah, ini tidak pada tempatnya. Tapi kalau sudah mulai hidup qiyamul lailnya, walaupun kita tidak berani juga mengatakan diri saleh, setidaknya sudah mirip-mirip lah. Ya, karena orang saleh itu qiyamul lail, kita pun ada qiyamul lail, mirip-mirip betul. Tapi kalau belum, tidak. Rasulullah kemudian melanjutkan, fa innahu da'bus salihin qablakum, sesungguhnya qiyamul lail itu adalah rutinitas orang-orang saleh sebelum kalian, wa qurbatun ila rabbikum, dan dia cara kalian mendekatkan diri kepada Tuhan kalian. Qurbatun ila rabbikum. Karena qiyamul lail itu waktu paling mesra, waktu paling dekat, waktu khusus kita dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Ada video itu, orang tua yang entah di mana, entah di Masjidil Haram, entah di mana, dia berdoa kepada Allah, panjang sekali doanya. Sendiri dia duduk berdoa
Sambil berdoa dia seperti orang ngomong. Dia angkat tangan, dia buat begini, dia buat begini. Dia seperti bercerita. Dia seperti bercerita. Dengan siapa dia bercerita? Dengan Allah. Dan seperti itulah seharusnya setiap kita itu bercerita kepada Allah. Ada panjang ada apa? Kita berdoa, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah tadi begini sampai kita berdoa begini. Ada video itu kan, ada orang tua di masjid. Dia berdoa tapi tangannya udah gerak-gerak seperti orang ngomong. Nah, dia ingin berbicara dengan Allah. Media untuk kita berbicara dengan Allah paling dekat itu adalah qiyamul lail di tengah malam. Jadi kita di situ mau ngomong apa saja, mau apa saja kita bebas. Tidak ada yang lihat, tidak ada orang kiri kanan. Berlama-lama, nah itulah media untuk mendekatkan diri kepada Allah paling dekat, paling ampuh. Ya. Wa mukaffiratun lisayiat, dan qiyamul lail itu menghapuskan segala dosa-dosa, menggugurkan segala dosa-dosa. Wa mukaffiratun lisayiat wa munhatun 'anil itsmi, dan dia menghapus ya, daripada keburukan. Nah, kalau mukaffiratun dia menggugurkan, kalau munhatun dia menghapuskan. Seperti beda antara al-ghafur dengan al-afu. Al-ghafur ghafara yaghfiru, mengampunkan. Artinya kalau afa ya'fu, al-afu mengampunkan juga. Tapi beda al-ghafur dengan al-afu, beda ghafara yaghfiru dengan afa ya'fu. Kalau ghafara yaghfiru itu mengampunkan, tapi datanya masih ada. Diampunkan memang, tapi datanya masih ada. Tapi kalau afa ya'fu itu mengampunkan dan terhapus datanya. Makanya ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apabila aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang aku bacakan? Rasulullah mengajarkan doa kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun, bukan ghafurun, tapi innaka afuwun, bukan innaka ghafurun. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa enggak dipakai innaka ghafurun tuhibbul ghufra faghfirli? Tapi afu, kalau afu itu bukan hanya dosa diampunkan, tapi seluruh datanya itu dihapus semuanya. Di catatan itu dihapus hingga tinggal kertas tok. Nah, itu afu. Jadi level pengampunan dosa paling tinggi itu dengan nama Allah Al-Afu. Kalau Ghafur mengampunkan juga, tapi memang kita enggak dibebankan lagi dengan dosa itu, tapi masih tertulis di buku catatan amal. Nah, maka seperti inilah juga mukaffiratun lisayiat wa munhatun lil itsmi. Jadi qiyamul lail itu bukan hanya menggugurkan dosa, tapi dia juga menghapuskan catatan dosa seorang hamba. Nah, kalau dia melakukan qiyamul lail, makanya tadi cerah wajahnya, ringan fisiknya. Orang yang sudah hidup melekat qiyamul lail pada dirinya itu wajahnya cerah, badannya ringan, kan sudah hilang dosanya. Walaupun sesekali kita bonceng dia ke masjid, enggak berat kali di belakang. Ya, bonceng pakai motor. Tapi kalau orang banyak dosa, berat sekali terasanya.
Berarti kalau kita bonceng orang ternyata terasa ringan, berarti ini salah satu tanda dia qiyamul lail. Kalau masih berat, berarti ini belum qiyamul lailnya. Tapi itu memang benar adanya. Seperti kita angkat jenazah, yang sudah pengalaman angkat jenazah, itu kan bisa dirasakan. Ada jenazah, dulu ada satu di sana kejadian, sudah tua beliau, perempuan, sangat tua, dan badannya nggak besar, kecil badannya. Tapi ketika diangkat, dipindahkan dari kasur, sudah meninggal, untuk dimandikan itu sangat berat sekali. Orang yang mengangkat itu mengeluhkan, berat sekali. Maka yang membuat berat itu kadang-kadang bukan bobot badan, tapi ada berat juga yang disebabkan oleh beratnya dosa. Jadi untuk meringankan badan itu tidak cukup dengan olahraga fitness saja, lari pagi, tapi juga harus banyak ibadah, qiyamul lail. Jadi secara fisik ringan dengan olahraga, fitness, lari pagi. Secara ruhiyah ringan dengan qiyamul lail. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'. Rasulullah mengatakan, semoga Allah mencintai, menyayangi seorang laki-laki qama minal lail, yang dia itu bangun tengah malam, fasalla, untuk salat malam, wa ayqadha imra'atahu, dan membangunkan istrinya. Nah, ini bapak-bapak ya. Jangan hanya bangun sendiri, bangunkan istri. Wa ayqadha imra'atahu. Allah sangat suka kepada seorang laki-laki, dia bangun tengah malam, kemudian dia sholat qiyamul lail, kemudian dia juga wa ayqadha imra'atahu, membangunkan istrinya. Fa in abad, jika istrinya menolak, nadhaha fi wajhihal ma, dia percikkan pada wajah istri itu air. Percikkan air. Percikkan sedikit-sedikit ya. Kalau enggak bangun lama-lama juga, satu gayung terus. Kalau sudah sering seperti itu maksudnya ya. Tapi jangan kita mentang-mentang baru pertama bangun langsung percik-percik sembarangan. Besoknya justru kita yang enggak bangun. Dia kan pelan-pelan juga. Jadi wa ayqadha imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya. Fa in abad nadhaha fi wajhihal ma, kalau istrinya menolak, dia percikkan pada wajah istri itu air. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat, dan Allah mencintai, sayang sekali pada seorang perempuan yang bangun tengah malam, fa shallat, dan dia melakukan salat malam, wa ayqadhat zawjaha, dan dia membangunkan suaminya. Ini yang jadi masalah nanti ya. Ini apakah suaminya mau bangun atau jadi pertengkaran atau bagaimana? Wa ayqadhat zawjaha, dan dia membangunkan suaminya. Fa in abad nadhahat fi wajhihi al-ma, jika suaminya menolak, tidak mau bangun, nadhahat, mempercikkan si istri pada wajah suaminya akan air. Ya. Jadi hendaklah suami istri itu sebelum tidur berarti saling berpesan. Siapa duluan bangun, membangunkan yang lain. Kalau sang suami duluan bangun, bangunkan istri.
Kalau sang istri duluan bangun, bangunkan suami. Saling berpesan. Indah sekali kalau apalagi kita yang umur anak sudah besar semua, cucu sudah ada semua, sudah pensiun semua, tidak ada lagi beban yang harus kita maka cara menjalani hidup terindah adalah dengan mengajak istri, mengajak suami fokus beribadah kepada Allah, saling bekerja sama, saling bangun malam, saling menghidupkan puasa sunat, saling memperbanyak sedekah. Saya pikir itu indah sekali. Kalau yang masih muda-muda jangan tunggu tua. Jangan tunggu tua, nanti belum gede anak sudah duluan meninggal, tidak sempat merasakan keindahan masa tua dalam beribadah kepada Allah. Suami bersama istri, ya. Itu salah satu nikmat yang sangat besar dari Allah. Diberikan umur panjang, diberikan pasangan hidup yang saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah. Itu nikmat yang sangat besar sekali. Tidak semua orang dapat itu. Ada orang kadang-kadang diberikan umur panjang, tapi justru beban hidup tambah berat. Ada orang diberikan umur panjang, tapi kadang-kadang pasangan hidupnya tidak mendukungnya. Makin tua makin tigam pagi kadang. Ada seperti itu. Yang kita lihat di kasus perceraian itu. Kita berpikir yang bercerai itu yang muda-muda, rupanya yang tua juga ada. Mungkin sudah planning, ya, biar gede cucu dulu, biar anak-anak, nanti baru kita pisah. Itu bagus juga kalau ide seperti itu. Ketimbang maksudnya anak lagi tumbuh besar langsung pisah, jadi kan mengorbankan si anak, ya. Maka nikmat sangat besar sekali orang-orang yang diberikan oleh Allah umur panjang. Makna umur panjang itu di atas 60 tahun, Bapak Ibu. Itu makna umur panjang. Kalau Allah sudah 60 tahun masih diberikan lebih, berarti itu diberikan umur panjang. Karena umat Nabi Muhammad ini umurnya kisaran 60 sampai 63 tahun. Jadi kalau sudah diberikan lebih, itu sudah diberikan umur panjang artinya. Itu sudah nikmat yang sangat besar. Dan yang belum dapat umur itu jangan ditunggu. Jangan ditunggu. Ada orang seperti itu, istrinya ajak umrah misalnya, ajak pergi ibadah berdua, ajak ziarah, kata suaminya, nanti kita tunggu umur 60 tahun aja. Umur 60 tahun bisa jadi dia dah kahwin lain, dah ganti lain. Kalau yang belum sampai ke umur itu, ya dari sekarang. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah ingin mengatakan bahwa qiyamul lail itu bukan hanya diperintahkan, dianjurkan kepada kita, tapi juga hendaklah kita hidupkan qiyamul lail dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita. Ada satu anak itu, anak masih tingkat SMP. Qadarullah, Allah berikan dia itu cepat sekali dia menghafal Al-Quran. Cepat sekali dia menghafal Al-Quran. Tanpa kita bimbing pun dia hafal itu cepat sekali. Satu hari dia itu sekali duduk dia bisa hafal 2 lembar, 3 lembar. Dan dia punya kebiasaan setiap jam 2, jam 3 tanpa dibangunkan, dia langsung terbangun sendiri. Terbangun dia. Dan begitu dia terbangun seperti biasa langsung dia wudu, dia sholat, atau langsung dia baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran. Waktu kita tanya, itu terbentuk dari keluarganya. Itu terbentuk dari keluarganya. Artinya dibentuk oleh rumah. Ibunya, ayahnya yang membentuk itu. Kalau nggak dibentuk ya nggak bisa. Ya. Maka
hendaklah qiyamul lail ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk kita hidupkan dalam keluarga kita. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ada tambahan riwayat, ya, juga dari Abu Hurairah, wa idza ayqadha ar-rajulu ahlahu minal laili fa sallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fidz dzakirina wadz dzakirat. Apabila, ya, seseorang membangunkan keluarganya, kalau tadi istrinya saja, ini keluarganya. Makna keluarganya istri dan anak-anaknya. Dia bangunkan, ya. Apa yang terjadi? Fasallaya, kemudian dia berdua sholat, dia sama istrinya atau sama keluarganya. Berapa rakaat dia sholat? Rakaat ini cukup walaupun hanya 2 rakaat. Apa yang terjadi? Kutiba, keduanya itu suami istri tersebut ditetapkan oleh Allah. Ini Allah yang menetapkan, ya. Ditetapkan oleh Allah fidz dzakirina wadz dzakirat, sebagai ahli zikir. Ini level tinggi ini. Dan Allah yang melabelnya fidz dzakirina wadz dzakirat. Ya, dalam apa Allah labelkan pada 2 suami istri tersebut sebagai fidz dzakirina wadz dzakirat, ahli zikir. Man istayqadha minal lail wa ayqadha ahlahu. Dalam yang lain, man istayqadha minal lail wa ayqadha ahlahu fa shallaya rak'ataini jami'an kutiba minadz dzakirina Allaha katsiran wadz dzakirat. Dalam hadis yang lain, fadlu salatil lail ala salatin nahar ka fadli sadaqatis sir ala sadaqati al-alaniyah. Ini dah masuk dalam hadis yang lain, ya. Jadi barang siapa yang membangunkan, barang siapa yang bangun di tengah malam, wa ayqadha ahlah, dan dia membangunkan keluarganya, fa shallaya rak'atain, maka keduanya salat 2 rakaat. Suami jadi imam, istri jadi makmum, atau sendiri-sendiri boleh juga. Karena qiyamul lail itu salat yang tidak disunatkan jamaah, ya. Salat qiyamul lail itu salat sunat yang tidak disunatkan dilakukan secara berjamaah. Jadi sendiri-sendiri boleh juga, tapi kalau mau berjamaah boleh juga. Suami imam, istri makmum. Ya, indah sekali. Jadi Rasulullah katakan fasallaya raka'ataini, maka keduanya melakukan salat, kutiba minadz dzakirina Allaha katsiran wadz dzakirat, keduanya ditetapkan oleh Allah menjadi orang-orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Az-zakirin wadz dzakirat, baik suaminya maupun istrinya. Insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.